Jemaat Tuhan yang kami kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kami segenap Parhalado HKBP Jalan Paledang Bogor mengucapkan selamat hari Minggu. Marilah kita satukan hati dan pikiran kita mulai kebaktian kita. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 573 ayat 1 hingga ayat 3. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh karena firman Tuhan, langit telah dijadikan. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menuruti kehendak-Mu, teguh dalam iman, serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepadamu. Amin.
hukum Tuhan yang ditetapkan bagi kita minggu ini tertulis dalam hukum Taurat Allah yang ke-6 serta maksudnya. Titah ke-6, jangan engkau membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita maupun mendatangkan bahaya kepadanya. Melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Demikian hukum Tuhan, marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu.
Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaran kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi engkau memberati aku dengan dosamu, engkau menyusahai aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Amin. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Firman Tuhan sebagai epistel bagi kita minggu ini diambil dari Mazmur 116 ayat 12 hingga ayat 19. Mari kita membacanya secara responsoria. Terluput dari belenggu maut. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari hambamu perempuan. Engkau telah membuat ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem, haleluya.
Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memelihara semua di dalam hatinya. Amin. Mari kita mendengarkan pujian kor dari Inahana.
Marilah kita mengaku iman percaya kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan pujian Cor Exaudi.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan warta jemaat kita pada hari Minggu tanggal 23 April tahun 2023. Warta umum. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Misericordias Domini. Topik minggu kita adalah dilahirkan kembali oleh firman Allah. Yang kedua, warta hendak menikah. Warta pertama akan menerima pemberkatan nikah, yaitu Immanuel Siahaan, putra dari Bapak James Siahaan, Ibu Suryani Hotmaida Boru Gultom. Alamat Cipayung, anggota jemaat HKBP Cipayung Cilangkap. Dengan Deborah Elizabeth Boru Tambunan, putri dari Bapak John Wycliffe Tinambunan, Ibu Kesiana Boru Manik. Alamat sektor Horeb, anggota jemaat HKBP Bogor. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 mulai pukul 8 WIB di HKBP Cipayung. Yang ketiga, jemaat baru. Mulai hari ini Minggu 23 April 2023 telah diterima menjadi anggota jemaat HKBP Bogor, yaitu keluarga Chandra Leonardo Silitonga, Ibu Sri Luciana Borusimarmata dengan 1 orang anak mereka. Mereka pindah dari HKBP Ebenezer Kanal Timur, Resort Ebenezer Kanal Timur, Distrik 8 DKI Jakarta, alamat di sektor Horeb. Mereka beribadah di pukul 10 WIB. Gereja menyampaikan selamat datang di HKBP Bogor. Kiranya mereka menjadi anggota jemaat yang rajin beribadah dan bergereja. Yang keempat, peneguhan CD intensif. Pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 di ibadah pukul 17 WIB, gereja kita akan melaksanakan pelayanan peneguhan CD kepada 2 orang pelajar CD intensif yang sudah mengikuti katekisasi CD intensif selama 3 bulan. Dewan Koinonia, seksi remaja. Pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 bertempat di gedung Sekolah Minggu lantai 2 mulai pukul 17 WIB, seksi remaja akan mengadakan seminar dengan judul Manajemen Kesehatan dengan narasumber Dr. Reynaldo Hutagalung. Melalui warta ini diminta kepada remaja untuk mengikuti seminar tersebut. Dewan Diakonia, seksi kesehatan. Pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 mulai pukul 8 sampai dengan pukul 11 WIB, seksi kesehatan bekerja sama dengan PMI Bank Darah akan mengadakan aksi donor darah bertempat di lantai dasar. Yang ke-10, ibadah pemberangkatan ujian nasional. Gereja kita akan melaksanakan ibadah pemberangkatan ujian nasional kepada anak-anak warga jemaat kita yang akan mengikuti ujian nasional SD kelas 6, SMP kelas 9, SMA dan SMK kelas 12 dan persiapan SBMPTN, yaitu pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 pukul 13 WIB bertempat di gedung Sekolah Minggu lantai 2. Diminta kepada orang tua dan anak yang akan mengikuti ujian nasional dan SBMPTN supaya hadir mengikuti ibadah tersebut. Yang ke-11, amplop kantong keempat untuk mendukung pembangunan. Pada hari ini Minggu 23 April 2023 kita akan mengumpulkan persembahan dalam amplop kantong keempat seperti biasanya dalam rangka mendukung keperluan panitia pembangunan dan kita akan memberikannya ke altar. Yang ke-13, pengunduran diri Badan Audit HKBP Bogor. Sesuai dengan surat pengunduran diri Badan Audit Gereja kita pada bulan Maret tahun 2023 dan telah diterima dan disetujui oleh Sermon Perhalado pada hari Selasa tanggal 18 April tahun 2023. Maka dengan ini diberitahukan kepada warga jemaat bahwa
Badan Audit HKBP Bogor periode 2021 sampai dengan periode 2025 telah resmi mengundurkan diri sebagai Badan Audit HKBP Bogor. Selanjutnya HKBP dan Parhalado akan memilih badan audit yang baru untuk menggantikan badan audit lama sampai dengan akhir periode 2025. Yang ke-18, kebaktian sektor. Pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 di sektor Ebenezer di rumah keluarga P. Siahaan Boru Lumban Tobing, di sektor Kapernaum di rumah keluarga R. Sitorus Boru Manalu, di sektor Galilea di rumah keluarga Nyonya S. Sinaga Boru Simanjuntak, di sektor Nazaret di rumah keluarga B. Silalahi Boru Aruan. Pada hari Kamis tanggal 27 April tahun 2023 di sektor Pilipi di rumah keluarga J. Sinambela Boru Nababan, di sektor Kana di rumah keluarga C. A. Ambarita Boru Rumah Singap. Pada hari Sabtu tanggal 29 April tahun 2023 sektor Peniel di rumah keluarga Julius Leonardo Klalim Boru Papahan. Yang terakhir, berita keuangan. Saldo pada tanggal 14 April 2023 sebesar Rp271.033.972. Saldo lain-lain dan ruas mangurupi ruas sebesar Rp45.525.000. Pemasukan sebesar Rp66.764.800. Pengeluaran sebesar Rp46.969.482. Dengan demikian, saldo pada tanggal 21 April tahun 2023 sebesar Rp334.254.290. Demikianlah warta jemaat kita untuk minggu ini. Untuk yang tidak kami bacakan, kita dapat membacanya pada warta edaran yang ada pada kita semua. Tuhan memberkati. Firman Tuhan Allah, sumber kehidupan, damai dan sejahtera.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan jiwamu sekalian di dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan dari surat Petrus yang pertama, pasal 1 ayat 17 sampai 23. Inilah firman Tuhan. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, Ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Demikian firman Tuhan. Bagi orang Yahudi, firman Allah ditolak. Bagi orang Yunani, firman Allah dicemooh. Bagi orang Romawi, firman Allah dicampakkan ke dalam api. Bagi seseorang tempo hari di Indonesia, firman Allah diduduki dan buang angin di atas firman Allah. Tapi Ibu Bapak, firman Allah tidak pernah mati. Sampai pagi ini dia masih bersuara, bergema di HKBP Bogor Paledang. Walau dia digempur di mana-mana dan dari mana-mana, ia tetap bisa leluasa seperti yang Rasul Petrus sampaikan. Firman Allah melahirkan kehidupan. Firman Allah begitu tiba di tanah Batak, orang yang tadinya suka memakan daging manusia, seleranya berubah. Orang yang tadinya sebelum firman itu datang, pakaian bekas masuk dari luar dari pelabuhan Barus. Bapak-bapak pilih daster, ibu-ibu pilih jas. Karena mereka tidak tahu bagaimana cara berpakaian zaman dulu. Tapi begitu firman Allah datang, kehidupan dilahirkan. Kehidupan yang baru lahir bagi orang Batak. Bahkan hari ini di Bogor namanya bukan hanya orang Batak, tapi orang Medan. Padahal kita bukan asli orang Medan,
Tapi entah kenapa belakangan ini orang jadi mengatasnamakan Medan itu menjadi atas nama orang Melayu, tetapi juga orang-orang Batak yang bersama-sama di Sumatera Utara. Dan ketika ibu bapak dalam perkawinan, mohon maaf kalau dulu belum ada, tapi sekarang Alkitab diberikan kepada pengantin. Walau majelis kadang kurang pas menyampaikan, kalau kalian ketemu masalah, buka Alkitab ini. Kalau ketemu masalah berarti tidak perlu membukanya. Itu bukan alasan kenapa Alkitab diberikan. Alkitab diberikan karena apa? Ini mampu menumbuhkan cintamu, bro. Ini bisa menumbuhkan cintamu, sis. Merawat kebahagiaan, melahirkan anak-anak yang cerdas, yang takut dan tunduk pada kuasa Tuhan. Ibu bapak saudara, itulah khotbah hari ini. Firman Allah melahirkan kembali cintanya Inang ke Amang kalau masih hidup. Cintanya Amang ke Inang. Cintanya anak-anak ke orang tua dengan anak, dan melahirkan kita kembali dalam segenap kehidupan kita. Jadi hamuah kainan amin tua-tua. Ibu bapak yang sudah berumur, hari ini juga harus lahir kembali. Kalau dulu ketemu Januari gimana opung? Gitu-gitulah. Ketemu Februari gimana opung? Berat dah bah. Ketemu bulan Maret gimana opung? Gawat dah bah. Sampai Desember ketemu gimana opung? Parmaupna dah bah. Begitu. Itu belum lahir. Itu masih masa lalu. Jangan sampai cucumu berkata, Mama, lebaran libur, tahu sakit ketemu opung boleh? Lah, kenapa nak kau gitu sama opungmu? Karena kalau ku tengok opung, lemas aku katanya. Hilang sedaya, hilang tenaga. Karena apa? Kita hidup tapi seperti orang mati. Hari ini firman ini melahirkan kita kembali. Bagaimana ceritanya? Sama-sama ibu bapak kita buka ayat 17. Yang tidak bawa berarti sudah menghafal luar kepala dari rumah. 1, 2 ya. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Kita ulangi sampai koma yang pertama. Kita ulangi sampai koma. Dan jika kamu menyebutnya Bapa. Amang inang saudara-saudari, hasil pertama dari firman Allah yang telah melahirkan kita kembali, Dia menjadi Bapa. Bapa. Ini bukan hanya panggilan, tetapi status dan pengakuan. Kalau ibu bapak pernah mendengar lagu Ya Abba, Ya Bapa, lagu itu mestinya masih bisa diterjemahkan lebih pas. Ya Abba, Ya Papa. Dia Bapa bagi segala bangsa. Tapi hari ini kita semua menyebut Dia Papa. Papa. Siapakah yang disebut status pengakuan Papa? Itu hanya oleh anak kepada ayahnya, atau istri kepada suaminya. Papa di mana? Kalau istri orang bertanya ke kau bapak, Papa di mana? Langsung cepat-cepat blokir. Karena di HKBP itu kena RPP. Karena Papa
itu hanya hubungan yang begitu dekat. Sedia manginang di HKBP Tuhan itu sedekat papa dengan anak. Memang hari ini masalah kita juga ada, kepapaan hilang, tergerus. Kalau zaman kita dulu 20-30 tahun yang lalu punya papa, kita marah, kita kesal, kita ngamuk, kita teriak, papa kita cukup bilang, gitu, tenang jiwa. Sekarang sudah tak bisa lagi. Kata bapaknya, anak menjawab, ada apa pak? Kok aham-aham? Dia bisa begitu. Tidak ada papa di dunia ini yang kemudian anaknya sudah berjuang, sudah berusaha tapi dia tidak kasih makan. Yang membawa anaknya itu ke toko sepatu, lalu dia berkata, nak, kau nggak boleh pilih yang lain, kamu harus pilih yang ini. Nggak ada. Papa kita itu papa yang hebat. Dia akan berkata, nak, kau mau yang mana? Pilih nak, pilih. Hadong do ama bah edang HKBP ontah ido rak bah kita adong doa mana di surgoi. Itu bukan hanya edeni nama balu. Jika kamu tidak sempat punya papa kemarin di dunia ini dan hari ini sudah tidak punya, tapi dia pun mau jadi papa. Sedekat itulah kita dengan dia. Maka HKBP itu berdoa, dia cukup tenang. Dia nggak perlu harus memakai alat-alat yang tertentu supaya Tuhan bisa mau mendengarnya. Dan dia datang di tengah-tengah kita. Ibu bapak, 300-400 tahun setelah kenaikan Yesus, gereja bergumul. Di dia do debata. Satu barisan mengatakan, oh dia sudah naik ke sorga, dia tidak perlu datang lagi ke dunia kecuali pada hari kedatangannya yang kedua kali. Tapi gereja ini yang 500 tahun yang lalu bersama-sama dengan Protestan Luther merujuk kepada sesuatu yang 700 tahun mundur lagi kemudian mengatakan bahwa Tuhan hadir di sini. Dia sudah naik ke sorga, tapi juga dia datang di tengah-tengah kita. Marpungudo di jolomon marsada roha hamion, oh Yesus Tuhan nami. Dia datang di sini. Maka kalau Bapak Ibu terlambat zaman dulu, karena Tuhan itu dekat dan tinggal dengan kita di sini, pintu ditutup. Kalau lagi potum, kalau lagi patik, kalau lagi pengakuan dosa. Kalau epistel tidak usah disebut, karena sudah keterlaluan kita kalau nyampenya sesudah epistel. Boleh bodoh tapi jangan terlalu sempurna. Itu sudah terlalu sempurna itu. Sehingga ketika juru kamera datang naik pada waktu pemberkatan nikah, majelis langsung berkata, "Shh, turun." Karena Tuhan sedekat itu dengan kita di sini. Ibu-ibu,
Zaman dulu itu sudah pusing hari Sabtu. Setiap hari Sabtu pikirin baju apa hari Minggu. Padahal dia tidak dia tidak ngapa-ngapain karena dia tahu raja dari segala raja, yang paling mulia dari segala yang paling mulia itu datang bersama-sama dengan kita. Maka dulu, ini bukan sekarang, nenek-nenek kita zaman dulu bahkan sampai pakai apa itu? Sanggul. Bahasa di sana disebut tipus. Saking dia tahu Tuhan itu di sini. Maka anak-anak muda kami, bukan kita tidak bisa menyanyi, ya Aba, di mana? Di sebelah sini, oh di sana, begini ke atas. Bisa, tapi jangan salah, itu bukan satu-satunya. Dia ada bersama-sama dengan kita. Itulah hubungan baru. Maka ciri kelahiran kembali kita itu, Bapa itu menjadi Papa, Bapa bagi kita. Ima tonana barjulo, dia menjadi Bapa yang paling dekat, yang paling mengerti, yang paling mengetahui apa yang kita rasakan. Ibu bapak mungkin bertanya, kenapa tidak dimulai dengan salam, memperkenalkan diri, menyapa ibu bapak? Karena di HKBP yang paling tinggi di gereja ini, maksudnya bukan balkon, di altar ini adalah firman Allah. Odo langgatan na tumibo di sadok HKBP. Tibodo sakramen alai ditorodoi. Baptisan perjamuan di bawah. Karena tanpa firman Allah, roti anggur itu namanya snack. Air itu hanya persik atau mandi. Tapi ala namardongan hatani dewa tadi ubain nagabe sakramen. Karena dipahami, inilah yang melahirkan kehidupan yang baru itu. Maka tibodo eborus, tibodo pareses, alayadong donatumi bosian nasida, ima hatani demata. Alani dungsaha tu jamita. Ketika khotbah tiba, biarlah firman Allah yang duluan sampai ke telinga Bapak Ibu daripada nama, marga dan asal kami. Dang nahurang sangatmu alayasa jumulo do hatai suan tu bagasa rohamu. Jadi saunari pe, sekaranglah kami menyapa ibu bapak. Saya Pendeta Sukanto Limbong. Nama-nama Jawa karena memang saya lahir tidak di Pulau Sumatera ibu bapak, tapi di Pulau Samosir yang sekarang sudah dipisah lumayan jauh dengan Tanah Bonggolnya. Kedua, ibu yang melahirkan saya Boru Sidahuruk, istri saya Boru Siregar. Anak yang dikaruniakan Tuhan bagi kami ada dua. Anak pertama tahun yang lalu wisuda dari taman kanak-kanaknya. Emang di Bogor tidak wisuda TK? Wisuda kan? Kenapa Bapak Ibu agak kaget? Yang kedua berumur 1 tahun lah tanggal 6 kemarin. Kami melayani sebagai pendeta HKBP di STT
HKBP, Sekolah Tinggi Teologi Huria Kristen Batak Protestan, sebagai dosen. Dan memang satu angkatanlah kami dulu dengan pimpinan gereja kita, pimpinan di HKBP di Reston, Amang Nababaan. Ada bersama Inang yang dulu begitu setia melayani kami di STT sebagai tenaga tendik kita dan pegawai kita di STT. Dan bedanya Amang Pendeta Resot kita sudah berkali-kali menjadi pimpinan di resort termasuk di sini. Kalau kami memang dari mulai di tahbis sampai hari ini masih terus fungsional di SCT, terakhir di Kebayoran Lama. Dulu sebelum berangkat sekolah bahkan sempat diharapkan menjadi fungsional di gereja ini, tapi karena panggilan kami untuk studi waktu itu membutuhkan tenaga bidang perjanjian lama di STT HKBP, maka kemudian kami melanjutkan studi dan melayani sebagai dosen sampai hari ini. Dan di HKBP pada periode kepemimpinan saat ini kami ditugasi sebagai pelayan di Komisi Teologi, Ketua Komisi Teologi untuk seluruh HKBP yang melayani 3. 1. Liturgi, ibadah, ajaran Paragedaon di HKBP. Maka Ibu Bapak tadi saya ingatkan bagaimana kita marageda, bagaimana kita bernyanyi, bagaimana kita mengenal HKBP. Kedua, ajaran iman HKBP, Poda Aborsion, semua gereja sama. Tapi tidak ada keluarga yang mau berkata, nah di sebelah makanannya lebih enak, di sanalah kau makan terus-terus di tetangga sebelah kita. Tidak, kita harus tetap mengatakan kemanapun kau pergi nak, cari HKBP. Nggak ada yang on-site, yang online pun setidaknya kamu harus dapatkan HKBP. Aidang benadong HKBP di Pelebuar Ratu, Nei Razumi HKBP do, Hirana Sorodo di Bata, Molo Sotapajongjong, gereja tadi nganane. Onido aporseaun di HKBP. Dan yang ketiga RPP HKBP. Bapak Ibu ada yang berminat di RPP nanti bisa mampir sebentar ke konsistori. Seperti itu perkenalan awal dari kami. Terima kasih untuk pimpinan kita di gereja dan seluruh pendeta yang bertugas melayani di gereja ini bersama keluarga dan seluruh para halado dan jemaat semua. Dohono nami mak horas. Kita lihat berikutnya. Setelah dia menjadi bapa, maka Amanginang, dilanjutkanlah ayat ini. Sama-sama setelah koma ayat 17. 1, 2 ya. Yaitu dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Jadi karena dia Bapa kita, seganlah kita menyakiti hatinya. Takutlah kita jangan sampai dia kecewa. Kelahiran kembali kita itu mengajari kita seperti orang asing di negeri asing. Jangan macam-macam, jangan bikin orang susah, jangan nyusahin orang, jangan bikin masalah, nanti kita susah. Karena kita sudah jadi anaknya. Kalau kita anak Bapa kita nggak mau menyakiti hatinya. Kita nggak mau dia malu karena perilaku kita. Itu maka tiap minggu patik ni debata.
Ibu bapak melihat mungkin di mana di dalam perkembangan gereja-gereja, tidak semua gereja mencantumkan hukum Taurat. Karena apa? Orang menjawabnya simple. Loh, hukum Taurat kan sudah dilewatkan, sudah diselesaikan, sudah lewat. Ibu bapak kalau ngantar anak pergi ke sekolah, pertama-tama dibawa ke depan kelas, diserahkan ke gurunya. Lalu itulah hukum Taurat itu. Dituntunlah kita sampai ketemu Sang Guru Agung kita, Yesus Kristus. Sehingga kita tahu ini yang boleh, ini yang tidak boleh. Sampai kemudian pada tahun berikutnya, pada bulan berikutnya, kita sudah datang sendiri. Bahkan tanpa dipatihi, tanpa dikasih ini tidak boleh. Bahkan kita sudah lebih dahulu tidak pengen. Bapak Ibu pengen bunuh orang? Karena takut penjara atau karena enggak niat, enggak minat? Pengen ngakal-ngakalin orang? Karena takut kena pidana atau karena memang natur kita menjadi berubah? Itulah maka hukum Taurat itu dibawa tiap minggu supaya kita belajar takut. Karena memang takut adalah bagian penting dari kekristenan kita. Kebangkitan itu selalu disebut jangan takut, jangan takut. Tapi Rasul Petrus berkata, kamu harus takut. Bapak-bapak terutama. Belajar takut, Pak. Takut jangan sampai Tuhan kecewa. Karena nama yang sama kepada Bapa sekarang di rumahmu dinamakan terhadapmu Papa. Anakmu itu hanya pengenal dua Papa sekali hidup. Satu kau, yang kedua Bapa di sorga. Maka berulang-ulang Paulus berkata, hai bapak-bapak, jangan sakiti hati anak-anakmu. Hai bapak-bapak, didik anakmu. Tidak pernah disebut hai bapak ibu atau hai ibu-ibu, hai ibu bapak, hai bapak-bapak. Target pertama minimal jangan jadi bapak yang brengsek. Supaya bapak di sini tidak jadi hambar gara-gara kebapaan kita yang bermasalah di keluarga. Alkitab mencatat banyak bapak yang bermasalah. Bapak Yakub itu senang menciptakan persaingan di antara anak-anaknya. Bapak Yusuf, Bapak Yakub itu sudah tahu bahwa anak-anak ini dibakar cemburu. Dia bukan malah menghentikannya tapi mensponsori satu. Hancurlah anak-anak ini, masukin saudara ke sumur sampai menjualnya. Bapak Laban itu tadi dia menciptakan persaingan di antara kedua gadisnya. Bapak Daud itu tidak tegas dengan kesalahan anak-anaknya. Amnon memperkosa Tamar. Absalom menunggu apa yang akan dilakukan oleh bapakku. Dia cuma bisa marah tapi tidak memberi konsekuensi, tidak memberi hukuman yang jelas. Sampai akhirnya dia bawa anak itu minum, dia bunuhkan di situ. Bapak Saul itu kurang baik apa Jonathan sama Saul. Anak itu mati tidak jauh mati dari bapaknya. Artinya dia hidup dan mati dia mau bersama dengan bapaknya. Tapi dasar Bapak Saul ini tidak ingin menantunya suami dari Mikal itu hidup. Agak-agak bingung ku tengok ibu bapak. Itu semua di Alkitab. Rajin-rajin membaca Alkitab. Ayat kaisi do nai badok nai hirana itu hui desejul. Mudah-mudahan saya salah. Tapi ibu bapak, belajarlah dari ayah Ayub. Hubungan itu harus dimulai dari rumah. Bapak pertama itu kita perkenalkan dari rumah. Di kampung sekarang, di hutan Amian, di Hutatta, sudah mau bapak-bapak makan jagal di lapo, tapi istrinya di rumah makan gulamo. Mau kayak gitu. Bukan karena pekerjaan, bukan karena tugas. Nongkrong-nongkrongnya di situ, inang itunya ke ladang. Dia dari pagi ketemu malam di situ terus. Dia mampu mengalang jagal ilapo. Nyanyi keren, anak kokido hamoraon, alay mengalang gabes.
Anak-anak muda masih tahu gabas, gulamo, nanti cari di Google selesai ibadah lah. Pokoknya dimakan itu bibir sama lidah tebalnya sama. Saking asinnya, itulah contohnya. Jangan sampai kebapaan itu tidak kita perlihatkan. Belajar takut, Pak. Tuho doidok mamare sudah danak. Kalau kemudian hari ini istrimu rajin, sabar, setia, tekun melakukan itu, puji Tuhan. Tapi bukan berarti kau tugasmu cari duit saja. Tapi seperti Ayub. Nanti di rumah baca Ayub 1 ayat 1 sampai 5. Saleh, jujur, baik, paling kaya di timur, pengusaha terhebat. 300-an dia punya unta. Itu dulu zaman, sekarang itulah yang paket itu yang ngantar itu, karena itu dulu dibawa dipakai untuk mengantar itu. Dia punya 300-an unit yang seperti itu, tapi selalu disebut sang juara kita itu. Karena ibu bapak kalau ingat Daud melawan Goliat, tak perlu semua bangsa Israel harus berperang, cukup ambil juaranya. Juara dari Filistin si Goliat, juara dari orang Israel itu si Daud. Kalau menang si Daud, menang Israel. Kalau menang si Ayub melawan iblis, menang kita semua. Maka siapa juara orang percaya waktu itu? Adalah si Ayub. Apa disebut? Setiap hari dia memanggil anak-anaknya itu. Dia menguduskannya, maksudnya memodainya. Kau jangan serupa dengan dunia ini. Kau harus berbeda, kau harus kudus. Dan apa ibu bapak? Mempersembahkan tiap-tiap hari, tiap-tiap anak, maksudnya untuk anaknya itu. Tiap anak dikasih persembahannya. Jadi nanti kalau sudah punya anak yang berhasil, kasih persembahan menurut jumlah anak ya Bapak Ibu. Jangan menurut jumlah opung. Pilihan pembangunan dari kami 15 juta. Opung sotaronggal katanya. Tapi isinya 70 kakak. Harus dari anakku yang pertama, dari anakku yang kedua, dari anakku ketiga. Gitulah si Ayub ini. Dan waktu itu tidak segampang membuka dompet. Mempersembahkan persembahan itu dia harus apa? Lembu. Bisa setengah menit mempersembahkan lembu. Bisa mengorbankan itu 1 jam. 1 hari 1 anak. Dia mau berlama-lama mendoakan anak-anaknya itu. Jadi Bapak, jangan sampai dicari Bapak yang lain. Karena ketika dia memanggil Bapak, katanya tidak kelihatan kita. Tidak nyahut kita. Dalam khotbah seperti ini, anak saya kadang telepon. Selesai ibadah langsung hubungi balik. Kenapa nak? Balonku pecah katanya. Oke, nanti kita betulin. Atau beli. Jangan sampai ketika dia mencari kita tidak hadir bagi dia. Cukuplah ketika kita di peti mati itu, Papa katanya tak nyahut lagi. Tapi kebapaan itu harus mulai dari diri kita kaum bapak. Ibu-ibu jangan senang dulu, ada giliranmu. Tunggu Bu. Itulah kata takut tadi yang diperluas. Sehingga anak-anak muda pun belajarlah takut. Jangan sampai Tuhan kecewa. Ingat kau sudah dibaptis. Apa baptisan di HKBP? Nanti kau dengar tulang ngomongnya keliru. Jadi bere sudah tadi ngambil nama dari gereja katanya. Baptisan bukan ngambil nama. Tapi namamu sudah dipersatukan dengan Bapa, Anak dan Roh Kudus. Alisianu, hai sianu, aku membaptiskan engkau ke dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jadi sekali-kalinya seumur hidup namamu disatukan dengan nama yang 3 itu sudah terjadi pada baptisan.
Maka jangan ada satu laki-laki atau satu perempuan manapun yang kemudian bisa memisahkanmu dari nama yang sudah disatukan itu. Ini bukan tentang mama pasti kecewa, papa pasti marah, orang tua pasti malu, orang tua pasti enggak terima. Itu hanya nomor 100 sekian. Yang paling sulit bagimu adalah apa yang sudah dipersatukan antara engkau dengan dia terputus. Dan jangan terlalu berminat untuk disatu-satukan terus. Di HKBP hanya 2 kali seseorang disatukan namanya dengan Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. 1 baptisan, 2 di kuburan. Di kuburanlah alen sianu, siantano do mulak magabe tano. Jadi kalau pengen diulang-ulang, baptis ulang, hati-hati. Itu di HKBP kuburan. Mau cepat ke kuburan. Di kita sekali dipersatukan untuk selama-lamanya. Yang sudah berulang-ulang, berhentilah. Itu bukan soal nama gereja, merek gereja, tidak. Tapi soal dipersatukannya kita dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Belajar takut akan Dia. Terakhir, ini yang paling banyak kami ketahui di Komisi Teologi yang ditunggu jemaat adalah kata terakhir. Karena yang tidur biasanya cepat-cepat bangun kalau sudah mendengar kata terakhir. Tapi di Bogor itu tidak ada. Amin. Ya, tidak ada yang mau ngaku maksudnya, ya Bapak. Sama-sama kita lihat. Sebelum kita melihat yang paling terakhir, dijelaskan kemudian hubungan baru akibat dari kelahiran kita kembali itu diteruskan dengan ayat 18 yang menyebut dari cara hidupmu yang sia-sia, bukan dari nenek moyangmu, bukan dengan perak dan emas, disebut ayat 19 Ibu Bapak sama-sama, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Di orang Batak, darah itu paling serius. Satu-satunya darah yang bisa berbunyi di dunia ini adalah darah orang Batak. Makuling do mudar. Dan itu bukan hanya tagline, itu bukan hanya tagar, tapi engkau ketemu dimanapun, sesama orang Batak itu cepat connect. Ketemu, oi Laik marga apa? Oh saya panggil Laik, tetanggaku marga Siombing soalnya katanya. Enggak ada pun itu, pasti ada aja lah hubungannya. Kenapa? Karena bagi orang Batak, darah itu serius. Nah Pusu Bulung jangan stres. Kalau kau bikin donor darah, orang-orang enggak suka. Karena bagi orang Batak memang ada masalah soal darah. Darahku mau dikasih sama itu, saya beda sama dia katanya. Jadi bagi dia darah itu bukan hanya ada golongan A, B atau O, tapi itu life, itu kehidupan. Dan apalagi Bu Bapak, dak kolam mudarni, Siobing, Stumorang, Libong, Nababan dan lain. Sekarang sudah darah ni Yesus, mudarni Yesus nama-nama kuling. Itulah hubungan baru dengan Bapa. Ciri kelahiran yang pertama, hubungan kita, hubungan baru dengan Tuhan. Tetapi disebut sama-sama di ayat 21, 1-2 ya. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena apa? Ayat 22. Kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh
saling mengasihi dengan segenap hatimu. Ciri kedua dari kelahiran baru itu, satu, hubungan baru kita dengan Bapa, dan yang kedua, hubungan yang dalam dengan sesama. Idona lahir baru, hubungannya dalam, kuat, mendalam dengan sesama. Karena oleh Rasul Petrus disebut perubahan radikal atau yang disebut keaslian pertobatan, itu adalah bagaimana kita mengasihi sesama kita. Calvin menyebut, reformator Calvin itu menyebut, yang paling sulit dari kekristenan itu satu, mengasihi sesama. Inang, biasakan belanja, coba tunjukkan mengasihi sesama dengan bertanya. Kalau sudah didorong dagangan itu ke depan rumah, atau Inang pergi ke pasar, coba tanya, berapa satu ibu? 3-10 ribu. Biasanya diapain? 4 ya, bisa kurang. Ganti bu, ganti. Kelahiran baru semua berubah radikal. Berapa satu ibu? 3-10 ribu. Aduh kok murah sekali ibu bikin. 1 10 ribu ya, begitu. Sekali sebulan pun begitu. Sudah mendingan itu sama orang. Sekali sebulan. Kenapa kau di restoran sana bisa nitipin 2.000? Padahal di situ belum tentu dari satu ikat itu dia untung 1.000. Tapi itu harus kita potong. Pisau kita lumayan tajam kalau untuk yang gitu-gitu. Parkir di depan gereja berat kali ngasih 10.000. Di mall keren tuh, 12.000 nggak ada masalah, santai. Tapi begitu di gereja, kadang setan pun menyesal jadi setan. Ih, amang ini melebihi dari yang kita ajarkan katanya. Karena terlalu ekstrim. Sekali sebulan ibu ganti misalnya pedagang sayur itu dirubah, ibu jadi miskin? Gak bakal. Tapi ini contoh kecil dari bagaimana kita dengan sesama. Bagaimana kita tidak mengajarkan racun kepada anak kita. Nak, kalau ketemu namborumu par Tangerang, kau biasa aja ya nak. Kenapa mak? Bau baik. Pahit mama dibikin bau itu. Ada begitu. Yang enggak mama cerita-ceritakan ya semua samamu buru. Daftar tahun katanya. Tapi ketemu di pesta mama baiknya shalom eda cipika-cipiki. Tapi kan kau tengok 2 menit lagi apa mama bilang, gak suka aku lihat itu. Coba bu, betapa bohongnya kita dalam hidup itu. Covid itu kan sudah sekolah sebenarnya. Wabah pertama kali muncul di Alkitab itu Kejadian 12. Ketika Tuhan mau membetulkan kehidupan si Abraham. Kan dia bilang itu bukan istriku, itu saudaraku. Firaun jatuh ke dosa yang dia tidak sengaja. Pengen mengambil si Sarah. Tapi Tuhan kasih wabah supaya selamat rumah tangga itu. Selamat si Firaun tidak melakukan kesalahan yang dia tidak tahu. Sama wabah yang 10 tulah itu. Kan membetulkan hati Firaun. Janganlah kita lewat satu pandemi tapi tidak ada pembetulan. Dulu kan kita sangat berbasa-basi. Datang Covid gak bisa basa-basi. Boro-boro salam cipim pipi kanan pipi kiri. Gak bisa. Kalau kau mengasihi kirim jeruk. Harus gitu. Maka ayat ini menyebut kasih itu harus sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh ibu bapak dari bahasa masuknya adalah meregangkan tangan. Itu bahasa aslinya ini. Meregangkan tangan. Jadi gak bisa cuma dengan kata-kata. Tapi dengan perbuatan. Kalau meregangkan tangan itu berarti berusaha. Jadi bapak-bapak nanti praktekkan di rumah.
basuh tangannya, langsung tengok istrinya. Mama, tunjukkan kasih yang sungguh-sungguh. Tahu enggak, Mak? Kau sengaja diciptakan Tuhan untuk hidupku. Gitu, Pak. Tapi pegang pundaknya, takut karena enggak pernah dengar, lemas, jatuh kan, pingsan, enggak bisa. Safety itu first, harus. Taruhkan kapas itu sikit-sikit di telinga. Karena ibu-ibu ini juga kalau ngomong, kucing juga bisa stroke. Kenapa kau pasang sakon kau, katanya pula. Sabar-sabar aja. Ibu-ibu juga regangkan tanganmu dan katakan, Papa, seberat apapun bebanmu di dalam keluarga kita ini, dalam pekerjaanmu. Tapi Pa, ingat satu hal, di rumah ini kaulah segala-galanya bagi kami. Besok dia akan berkata, Mak, coba cek rekeningmu ya. Mas, adalah efeknya itu. Ini bikin kopi katanya, itu ada gula, bikinlah katanya pula. Kembalilah dengan hubungan yang baru. Anak-anak muda juga belajarlah hubungan baru dengan Tuhan. Jangan dikit-dikit, Tuhan aku enggak kuat gitu. Tuhan juga geli melihatnya kawan. Kau harus siap berkata, kau Bapa, engkau tidak akan menguji aku melampaui batas kemampuanku. Mana ada bapak yang ingin menjerumuskan anaknya? Enggak ada. Ini tidak biasa Tuhan, ini di luar kemampuan saya. Tapi kalau engkau pegang tanganku Papa, aku pasti bisa. Ini sudah tidak beres ke sana, rusak lagi ke samping. Ke sesama kacau. Kalau Jumat Agung itu semua status mantap, Via Dolorosa. Minggu subuh, pasca subuh, Yesus belum bangkit, dia udah update status. Kalau melihat kronologi waktu, jam berapa gitu, dia tengah 2 sudah update status. Paskah, pasti aku selamat. Paskah, karena Allahku hidup. Itu sampai hari Minggu. Kan hari Senin hari kerja. Pasca 2 di gereja kita sudah kerja. Lalu langsung bikin status baru. Butuh tati tayang katanya. Datang kawan yang serupa gobloknya. Cemungut dong cin katanya. Ingat, hubungan kita dengan sesama adalah hubungan meregangkan tangan. Kasih bukan sekedar pilihan. Hendaklah, bukan dibilang kalau bisa tolonglah, diusahakanlah. Tidak, kasih itu harus direct, sungguh-sungguh. Kita harus jadi kasih kepada sesama kita. Berhentilah Kristen cengeng. Hati-hati, dua-dua kita itu Kristen cengeng. Tuhan, besok ada ujian, ada tes, ada target. Jangan ada beban, jangan ada pergumulan, jangan ada kesusahan, jangan ada rintangan. Itu bukan doa kemenangan, itu doa kuburan. Di kuburan ya tak ada beban, tak ada rintangan, tak ada kesulitan. Marede mahuria, sonang mamodom. Monding itu. Hubungan dengan sesama dirubah. Makanya tadi HKBP itu bilang, marpungu do di jolomon, ditambahkan marsada roha. Bukan tak bisa kita doa-doa pribadi di sini, tapi begitu kita berdoa diajari Bapa kami. Dan semua permingguannya HKBP itu permingguan kesesamaan. Dosa kita beda-beda, tapi pengakuan kita harus sama. Jangan sampai ada yang merasa di gereja ini, oh saya kan dosanya paling kecil. Saya dosanya hampir tidak ada. Bapak Ibu, memang kuasa dosa itu sudah dimatikan. Perbuatan dosa itu sekarang ada. Berbeda-beda di antara kita. Tapi tidak ada kita yang kurang memerlukan pengampunan dosa. Maka HKBP itu membuatnya itu bersama-sama. Semua kita sama di hadapan Allah. Dan ketika kita berkata,
Aku percaya perorangan itu Ibu Bapak. Aku percaya, tapi gereja selalu berkata, marilah kita bersama-sama mengucapkannya. Bahkan lebih dari itu, bersama dengan seluruh orang percaya di seluruh dunia. Sepanjang zaman, HKBP bukan tidak bisa menciptakan pengakuannya sendiri. Bisa. 1 jam setengah disusun, bisa. Tapi gereja ini, HKBP tidak mau putus dari 12 rasul yang mula-mula itu yang berkata, aku percaya kepada Allah Bapa, karena mereka ber-12 lah yang pernah berjumpa muka dengan Yesus. Maka gereja ini tidak boleh putus dari kesesamaannya dengan gereja yang pertama itu. Jadi jangan jelek-jelekin HKBP kalau kau tidak tahu apa itu HKBP. Biasakan bertanya. Gereja ini bukan gereja kaleng-kaleng. 2 kali kena pandemi. Flu Spanyol sudah kena 100 tahun yang lalu. Gereja kita sudah 100 berapa? 160-an tahun. Kita itu sudah lulus pandemi 2 kali. Tapi lulusan pertama HKBP Kernolong, yang kemudian di masa pandemi berdiri. Nah, memang di COVID-19 kita kurang banyak berdiri. Tapi bukan berarti satu-satunya adalah pendirian gereja baru. Tapi kita terus bisa bergerak, berkembang. Karena apa? Kesesamaan kita. Maka di gereja yang dulu selalu disebut, marilah kita bangkit, berdiri. Gak bisa tiba-tiba Bapak Ibu diri sendiri. Paduan suara itu pun itu yang karena udah disepakatinya itu. Gak bisa tiba-tiba diri hand bilang, izin namang, izin boleh sebentar kami. Gak bisa. Gerejalah yang menyerahkan itu ke mereka. Di kampung sampai sekarang masih disebut, diberi kesempatan ke Kor Ina. Baru Punguan Ina boleh berdiri. Jadi jangan tiba-tiba mengatakan, Pak Pendeta kan kalian baru di sini. Maaf ya Mang ya, Amang jangan bikin yang aneh-aneh. Sejak berdiri gereja ini tak pernah lah Punguan Ina tak nyanyi kalau malam Natal. Jangan begitu, ini mana? Bagaimana mengaleo turia? No, HKBP itu gereja lah yang memberi. Makanya disebut diberikan kepada Naposobulung, diberikan kepada Ama Ina. Dan itu pun gak bisa ngasal karena tahun kesehatan tiba-tiba dirihen menarik rap saini mutu wow, gak bisa. Harus gereja yang nyanyian yang bisa dimengerti oleh gereja. Makanya Ibu Bapak, kesesamaan adalah ciri kelahiran kembali kita dengan Tuhan. Tapadi gamma parsaurata doho nahumaliangta. Amin. Bapa di dalam Yesus Kristus, terima kasih sudah mengingatkan kami kembali. Kelahiran kami kembali oleh karena firman-Mu yang melahirkan hubungan kami yang baru dengan Engkau melalui Yesus Kristus. Yang melahirkan hubungan kami yang mendalam, yang sungguh-sungguh, yang segenap hati dengan sesama kami. Disitulah kelahiran ini kami temukan tiap hari, tiap saat, selalu diperbaharui. Izinkanlah Tuhan hubungan kami makin baru denganmu, dan hubungan kami makin dalam dengan sesama kami. Sehingga kami menemukan keaslian dari perubahan kami, kelahiran kami kembali. Pada minggu ini kami berdoa untuk semua pergumulan-pergumulan kami. Izinkanlah Tuhan firman-Mu lebih tinggi, lebih leluasa, melahirkan kami melalui pergumulan-pergumulan itu menjadi pribadi yang tangguh, yang teguh, yang kokoh dan kuat.
Sehingga ketika kami bergumul, kami mampu berdoa. Terima kasih kesulitan, terima kasih kesusahan, terima kasih beban, terima kasih penderitaan. Karena dengan demikian kami makin mengandalkan Tuhan. Kami makin dewasa, kami makin bergantung kepadamu ya Tuhan. Dan ajari jugalah kiranya kami, supaya hasil dari kelahiran kami ini berdampak bagi keluarga kami sendiri, keluargamu di dalam keluarga kami ini, dan sekeliling dan sesama kami. Ajarilah kami ketika kami bertetangga, berteman, bersaudara, bersosialita, tetap dengan kasih yang sungguh-sungguh. Biarlah kiranya kepedulian kami lebih menonjol dari keakuan, apalagi keangkuhan kami. Ajari kami Tuhan di dunia yang sedang memulih ini, merubah sikap kami dan sudut pandang kami terhadap kehidupan di sekeliling kami. Berkatilah kiranya generasi muda kami yang terus berlari menuju tujuan mereka. Ingatkan mereka Tuhan untuk tidak boleh putus asa. Seperti mengayuh sepeda, tiap-tiap hari kami harus ditemukan dalam kemajuan, tidak berhenti apalagi jatuh. Kami mohon berkat-Mu dalam pendidikan, berikan hikmat dan pengetahuan. Yang mencari pekerjaan, bukakan jalan. Yang sudah saatnya menikah, Tuhan beri jodoh yang sepadan. Dan saat ini juga kami berdoa untuk hamba-Mu Immanuel Siahan dan Deborah Boru Tinambunan menjadi keluarga baru yang sesurut dengan kehendak-Mu. Dan biarlah kiranya tempayan dalam perkawinan mereka dipenuhi oleh anggur-Mu yang paling manis dari Kana, makin ke akhir makin manis. Kami memohon rahmat-Mu bagi keluarga yang mendambakan keturunan. Jamalah rahim dari setiap ibu yang mendambakan. Bagi orang-orang tua dalam mendidik anak, berikanlah hati yang penuh dengan hikmat dari Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat baru di gereja-Mu, keluarga Chandra Silitonga Borus Simarmata. Tuhanlah kiranya memberkati pertumbuhan dan perjalanan bersama kami di tengah-tengah gereja ini. Dan demikian juga dengan sejumlah pelayanan lain dan seluruh pelayan-Mu, pimpinan jemaat kami di resort, di Huria ini, dan seluruhnya Tuhan, Parhalado dan jemaat Tuhan yang memberkati. Jemaat yang sakit kami bawa dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya boleh mereka kuat teguh dengan hikmat dan kekuatan baru yang Engkau berikan. Dan jika Tuhan berkenan, berilah kiranya mereka kesembuhan. Kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang beragama Muslim, yang merayakan masa lebaran mereka. Biarlah Tuhan semua dapat berjalan dengan lancar dan baik. Perjalanan-perjalanan mereka dan keluarga-keluarga kami bisa sehat selamat dan memulai kehidupan berikutnya dengan kesehatan dan sukacita. Biarlah kami menjadi garam dan terang bagi mereka. Terima kasih Bapa, kiranya pemerintahan kami di kota dan di bangsa ini bisa berjalan dengan baik. Dan orang-orang yang sedang dalam konflik, baik di beberapa daerah di negeri kami, tetapi terlebih-lebih di tengah-tengah dunia ini, kiranya damai dari Tuhan bisa menyertai dan menyatukan kami kembali. Terpuji-pujilah Engkau Bapa, dalam Yesus kami bersyukur. Amin. Kita persembahkan persembahan kita dan kita bernyanyi. Aku bukanlah
setelah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.